Baik Bapak Ibu Guru yang diberkati untuk memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom. 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 Baik, dengan tidak Shalom. rasa hormat dan sukacita yang ada, izinkanlah saya sebagai fasilitator kelas 6 PKGP JOK Kota Ambon Diseminasi. Kita akan memulai dengan kita punya proses tetap maya di saat ini. Untuk itu dipersilakan Ibu Merpati bawa kita dalam doa. Ibu kasih menyala mic. Kita punya. Sudah apa? Silakan Ibu berdoa. Ya, Bapak Ibu Guru hebat, mari sebelum memulai kegiatan di sore ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami yang boleh menuntun kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan baik di rumah maupun di tempat tugas pengabdian kami masing-masing. Dan kini kami akan memulai lagi tanggung jawab kami untuk ada di Zoom ini bersama dengan teman-teman. Tuhan tolong kami sehingga apa yang disampaikan oleh fasilitator di hari ini berkenanlah kami diberikan hikmat untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam tugas dan tanggung jawab panggilan yang Tuhan beri bagi kami. Ini seluruh hidup ini kami bawa kepadamu Bapa. Ampuni salah dosa kami, supaya kami layak menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, sebagaimana yang Bapa percayakan bagi kami. Di seluruh hidup kami dalam cinta kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kegiatan di hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Guru hebat sekalian, kita punya materi di hari ini terkait mengenai merefleksikan refleksi. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita mulai dengan kita punya proses. Tapi mungkin ada yang ingin bertanya terkait mengenai materi kemarin yang disajikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait mengenai materi yang kemarin disajikan, silakan. Baik, sesuai kita punya kesepakatan di kelas, kita presentasi terkait mengenai 1.3.D.3. Refleksi-refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Di kita punya lembaran tugas di sini ada baru 3 teman yang baru kirim. Sebentar Bapak Ibu, itu lihat yang baru kirim tugas. Yang baru kirim tugas adalah Cynthia Bremer, Lauren, Donna, Ruth, Siani, Maria, Sofia. Oke, itu baru saja. Baru ibu-ibu yang baru kirim nih 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Baru 7 orang yang unggah tugas. Masih tersisa 5 orang lagi.
Bapak dan Ibu kemarin tadi malam itu sudah cross check terkait mengenai peserta yang akan mengikuti kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka yang akan nanti berlangsung tanggal, kalau tidak salah di jadwal itu 27 sampai 2 November kalau tidak salah. Bapak dan Ibu nanti 12 kemarin itu ada penambahan satu peserta nama Frenti Hendro. Saya tapi dari guru Penjas SMA 2 sudah penambahan jadi kita semua total ada 12. Sedangkan Ibu Veronica ini yang sampai sekarang tidak tahu mengajar di mana, nomor HP yang mana tidak tahu. Saya mau konfirmasi supaya kita semua 13 ikut karena Pak Andi Hasan Namkatu ini beliau sudah pindah ke SBB. Jadi Pak Muhammad Ululelang yang guru SD 79 itu yang tidak aktifasi dari awal, jadi kita yang terdaftar hanya sisa 12 yang aktif di LMS. Baik Bapak dari Ibu, dari 7 tugas semua sudah teratasi. Oh ya Pak Anton, Pak punya tugas yang refleksi modul-modul so aman. Tinggal modul yang sisa Pak. Baik, dipersilakan yang ingin presentasi yang pertama dari 7 orang yang itu. Silakan tanpa saya tunjuk, silakan yang sudah silakan presentasi. Lauren, kalian mungkin Ibu Lauren mau presentasi silakan. Ya baik Pak, tapi kita presentasi saya pakai share, saya pakai berbagi Pak, berbagi layar. Tidak apa-apa, yang penting ada. Oke. Bentar Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kak Fasilitator. Ini tentang yang saya akan bahas tentang modul 1.3.d ya, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ini ada 3 pertanyaan dan 1 pertanyaan. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertanyaan pertama tentang student center learning. Student center learning, karakteristik perkembangan peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, student center learning. Di sini yang saya tahu tentang student center learning yaitu metode pembelajaran yang menerapkan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajaran. Nah, yang kedua tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Penting bagi guru untuk dapat mengenali dan memahami karakteristik perkembangan setiap peserta didik. Salah satu manfaat ketika guru mengenali dan memahami karakteristik peserta didik yaitu proses pembelajaran dapat berlangsung dengan segala baik. Terus pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini menggunakan metode pengajaran yang berfokus pada siswa dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Itu soal yang pertama. Di sini soal yang kedua, setelah membaca modul ini, pengingat atau pengetahuan baru dan menarik apa saja yang Ibu dan Bapak dapatkan. Nah, di sini ternyata ada begitu banyak teori perkembangan anak yang dapat kita lihat sebagai seorang guru untuk proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan efektif. Selain itu, saya juga memahami pentingnya mengukur keberhasilan pembelajaran tidak hanya dinilai dari nilai-nilai ujian,
tetapi juga dari perkembangan keterampilan motorik siswa. Dan yang terakhir itu inspirasi apa saja yang Ibu dan Bapak dapatkan dari modul ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Inspirasi dari modul ini yang saya dapatkan yaitu dengan terus berinovasi dan mengembangkan diri, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa dan dapat memilih berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa agar dapat menciptakan suasana kelas yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas, Kak Fasil. Sekian dan terima Baik, kasih. silakan dari percakapan Ibu Lauren mungkin teman-teman ada yang menanggapi, silakan terkait mengenai Student Learning Center. Apakah ada yang ingin bertanya, menanggapi? Oke, kalau tidak ada, Ibu Bremer, silakan. Oke, baik Kakak Fasil. Izin share. Bisa terlihat Kak Kakak Fasil? Belum. Teman-teman, apakah tampilannya sudah terlihat? Iya, sebentar loading mau tampil layar. Oh, Sudah. ya. Baik, untuk tugas modul 1.3.2.3 tentang refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Untuk pertanyaan yang pertama ini, sebelum membaca modul, apa yang sudah Ibu dan Bapak ketahui, pahami, dan terapkan terkait konsep berikut. Yang pertama, student center learning. Yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang pertama, student center learning yang selama ini saya pahami atau biasa dikenal dengan SCL adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan guru. Dalam pendekatan SCL juga guru menempatkan diri sebagai fasilitator. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ini merupakan pembelajaran yang diterapkan dengan tujuan agar guru dapat menyusun pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik peserta didik. Untuk poin yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan proses pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Penerapannya biasanya saya lakukan itu dengan melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran agar dapat mengetahui data awal peserta didik yang akan dipakai untuk menyusun rancangan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah membaca modul ini,
pengetahuan baru dan menarik yang didapatkan. Yang saya dapatkan itu yang pertama, pemahaman tentang pembelajaran karakteristik perkembangan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga itu profil belajar peserta didik dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Untuk pertanyaan yang terakhir, inspirasi apa yang didapatkan dari modul ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah? Ini ada 3. Yang pertama itu penerapan strategi penyiapan diferensiasi konten berdasarkan konteks intra-taks dan inter-taks dalam tugas yang sama. Yang kedua, melakukan penilaian yang beragam. Dan yang ketiga, menerapkan variasi aktivitas pembelajaran. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan dari tugas yang sudah dikumpulkan. Baik, silakan teman-teman ada yang menanggapi. Silakan teman-teman ada yang menanggapi, silakan. Bapak dan Ibu ada yang menanggapi, silakan. Terkait mengenai diskusi kelompok kita, diskusi yang tadi baru dipaparkan saat presentasi. Ibu Siani mungkin yang ingin presentasi berikut, silakan. Pak Basil mungkin beta apa? Oke, siap Pak. Ya. Selamat sore. Sore, Pak. Sekalian. Ya. Beta mohon maaf, beta tertarik sekali dengan apa yang dijelaskan tadi oleh ketemu punya Ibu Loren kah? Ya? Yang baru saja selesai Ibu Loren. Ibu Cynthia Bremer, Pak. Oh, Ibu Bremer. Oke. Ibu Bremer tampilan dia punya ini dulu supaya ketemu dia kembali dia punya materi. Bapak Ibu, memang ini sangat menarik menurut beta ya, bahwa mari ketong lihat pembelajaran dan ketong lihat tugas ketong yang hari ini ditampilkan oleh ketong punya beberapa adik sebentar nanti yang sudah ditampilkan, yaitu 2 mari ketong sama-sama bertukar pikiran tentang hal ini. Ya, yang beta inginkan supaya setelah selesai ini ketong ada punya pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang bertambah begitu untuk sebentar nanti ketika ketong ada dalam proses pembelajaran di ketong sekolah masing-masing ya. Memang ini beta bilang lebih agak sedikit ini karena dari awal beta bilang bahwa ini kan ada SMP, SMA dan SD. Nah, saudara terkasih Ade Bremer, tadi beta tertarik tentang pembelajaran diferensiasi ya. Kira-kira dalam pembelajaran diferensiasi ini untuk misalnya contoh untuk permainan sepak bola, ya kan? Tadi sempat sudah dijelaskan tentang bagaimana melakukan asesmen awal. Iya, beta minta mungkin Nona bisa jelaskan pembelajaran sedikit tentang dijelaskan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi ini pada permainan sepak bola. Ya. Ya, Dia baik, Pak. Untuk pembelajarannya seperti apa? Lalu sebentar nanti pada proses asesmen awal itu misalnya ya, atau menjumpai ada siswa yang dia berkebutuhan khusus misalnya. Nah, dalam proses pembelajaran diferensiasi ini seperti apa penilaiannya itu juga kira-kira bagaimana? Supaya bisa ada ketong beta di guru SMP
dari siswa SMP kita bisa ada punya gambaran sedikit ya untuk sebentar nanti ketika kita selesai ini ke depan kita akan terapkan itu juga di sekolah beta sebab beta sangat khawatir bahwa ketemu semua tahu nanti padanya ketemu semua tahu ini pembelajaran dispersiasi itu seperti apa, tapi nanti dalam prosesnya itu tidak tergambar, ya kan, bahwa manusia dispersiasi atau binatang dispersiasi itu dia seperti apa, itu yang beta minta. Lalu kira-kira dalam pembelajaran itu kira-kira metode model pendekatan itu kira-kira ketemu gunakan yang mana, bebas saja kah yang bagaimana? Sampai pada dia punya penilaian-penilaian itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima Sementara, ya, kasih untuk ya. pertanyaannya. Saya mencoba menjawab, mungkin nanti kalau memang belum lengkap bisa ditambahkan oleh Kakak Fasil. Untuk pembelajaran diferensiasi ini Pak, biasanya kalau saya di SMA itu Oh, SMA ya? iya Mohon maaf. Pak, Saya kira mulai di SD. Mohon maaf. iya Pak. Kalau saya di SMA itu biasanya menggunakan asesmen awal sebelum masuk. Contohnya kalau di permainan sepak bola, pasti saya punya instrumen penilaiannya dulu untuk awalnya. Saya data berapa banyak anak itu yang sudah bisa mengetahui tahapan gerakan menendang atau teknik-teknik dasar yang lainnya. Itu untuk instrumen tahapannya dulu. Lalu ada juga untuk instrumen yang lainnya adalah yang sudah bisa menendang, namun dia belum bisa menendang pada saat bolanya itu bergerak. Jadi hanya bisa menendang di tempat. Untuk poin yang ketiga mungkin saya bisa tambahkan untuk instrumen yang sudah bisa menendang sambil bolanya itu bergerak. Dan yang terakhir yang sudah sangat mahir, dia bisa menendang bola sambil berlari atau bergerak dengan leluasa. Setelah saya mendapatkan data awal ini, saya akan membuat pemilahan antara beberapa anak yang dia sudah mengisi data awalnya. Dalam proses pembelajarannya nanti, saya akan membagi kelompok, Pak, yang baru bisa untuk mengenal tahapannya, dia akan di kelompok yang sendiri, lalu berikutnya dengan yang sampai poin keempat. Nanti dalam proses pembelajarannya, itu biasanya saya melakukan ada 2 versi Pak, biasanya itu ada saya gunakan yang tutur sebaya, itu menggunakan teman-teman yang memang sudah di tingkat mahir, saya bisa join untuk masuk ke beberapa kelompok tersebut. Sedangkan versi yang kedua itu biasanya saya melakukan pendampingan langsung di masing-masing kelompok tersebut. Nanti untuk instrumen penilaiannya itu Pak, saya tidak bisa memakai satu instrumen penilaian untuk semua kelompok yang ada. Kalau yang di tahapan gerakan, saya akan bisa memberikan nilainya, dia sudah bisa berkembang saja Pak, walaupun awalnya dia belum tahu tahapan, dia belum tahu tahapan gerakan, pada saat penilaian dia sudah bisa berkembang, dia sudah bisa menendang menggunakan tahapan yang benar, berarti dia sah untuk mendapatkan nilai. Lalu untuk sampai di tingkat yang selanjutnya juga sama, hanya berbeda untuk yang mahir. Biasanya mahir itu saya akan memberikan penilaiannya berdasarkan ketepatan menendang. Jadi saya akan pakai contoh yang dimodifikasi menjadi gawang tertentu dengan poin. Begitu, jadi ada beberapa gawang tapi saya menggunakan poin. Jadi dia akan menendang dari jarak yang jauh, dari dia berlari langsung menendang. Kalau dia tepat sasaran berarti ya nilainya dia bisa mendapatkan nilai karena dia berkembang dari yang awalnya hanya bisa berlari, membawa bola dan menendang, tapi bisa ditambahkan dengan ketepatan mencetak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Itu Pak mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pengelolaan bagaimana proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik Pak. Terima kasih. Oke, baik Nona. Jadi kalau misalnya pada saat asesmen awal kan, kalau beta cermati yang langkah asesmen awal ini kan Nona dapatkan kan 4 kelompok yang berbeda nih pada waktu asesmen awal kan. Ya. Nah, ada kelompok yang sudah pada tingkat
tingkat mahir, ya kan? Dia akan mendampingi kelompok yang sedang berkembang. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu teman sebaya atau tutor sebaya ya. Halo? Iya Pak, benar Pak. Nah, kalau misalnya kedapatan siswa yang berkebutuhan khusus, Oke baik Pak, tadi kira-kira terlewatkan. dalam proses pembelajarannya ini kan ada dua nih, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Mahir terakhir di atas kan dia punya tingkat kematangan dalam proses pembelajaran sudah oke. Dia mendampingi siswa yang berkembang. Lalu sisa 2 kelompok kan, 2 kelompok. Ini mulai yang mungkin belum bisa menendang dan sudah sedikit menendang, namun belum bisa menendang ketika bola namun belum bisa menendang di saat bola itu bergerak, ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang berkebutuhan khusus, Iya. ya kan? Oke baik Pak. Didampingi oleh nona dalam hal ini ada 3 kelompok nih. Iya. Dalam memanage waktu sebentar nanti. Nah, dan terus dalam misalnya untuk menentukan nilai dalam bentuk angka ini kira-kira yang mahir ini macam katong pakai rentang nilai itu dia di 80 misalnya di 89 sampai 92 itu ataukah bagaimana ya maksudnya dia di rentangnya bukan maksud beta ialah bahwa bukan hanya sudah sangat baik, baik dan kurang baik atau pada tingkat mahir sedang mau berkembang dan mahir, ya kan? Bagaimana kalau kita kompres ini kita bawa ke nilai, kira-kira yang mahir ini dia punya nilai berapa dan yang berkembang dan yang mau berkembang dan belum, ini kira-kira dia punya nilai, nah angka itu berapa Nona kira-kira? Oke baik Pak, kalau menurut saya itu kalau untuk nilai kan ada beberapa penilaian Pak. Ada untuk keterampilan, sikap, juga Iya, tahu. pengetahuan. Iya, kalau untuk pengetahuan, saya akan tetap mengapresiasi setiap perkembangan dari setiap anak yang ada dalam pengelompokan berdasarkan asesmen awalnya mereka. Jadi kalau seumpamanya yang mahir, dia tetap saya akan memberikan nilai yang tidak jauh. Andai kata kalau yang mahirnya itu dia bisa mencapai 80, yang untuk yang berkembang lalu dia berpindah untuk yang mahir, dia bisa saja mungkin dari 70 dia bisa dapat 79, atau kalaupun perkembangannya pesat dia bisa saja mendapat 80 karena untuk setiap pengelompokannya itu standar nilainya itu bukan berdasarkan siapa yang paling mahir dalam bermain sepak bola, dialah yang mendapatkan nilai tertinggi, bukan Pak. Instrumennya itu dilihat berdasarkan perkembangan anak di tiap kelompoknya. Jadi kalau seumpamanya awalnya dia hanya bisa baru mengetahui tahapan gerakan, tapi setelah proses pembelajaran dia sudah bisa menerapkan tahapan gerakan itu dengan benar, dia tetap bisa diapresiasi mendapatkan perkembangan nilainya Pak. Lalu untuk bagaimana mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan di proses pembelajaran Pak, biasanya anak yang berkebutuhan khusus itu dalam satu kelas itu yang biasanya cacat itu hanya di sekolah saya itu 1, maksimal itu 1 anak saja Pak yang berkebutuhan khusus. Biasanya untuk anak tersebut yang sudah berdasarkan asesmen awal, ini kalau cacatnya di kaki, otomatis dia tidak bisa melakukan aktivitas latihan apapun untuk permainan sepak bola Pak. Biasanya itu saya akan melakukan pendekatan dengan dia untuk bagaimana dia bisa mendapatkan nilai keterampilan. Biasanya itu Pak, saya memberikan solusi dan solusi itu juga ada yang keluar dari mereka sendiri. Itu mereka akan mengamati proses belajar teman-teman, lalu mereka akan membuat dokumentasi. Setelah membuat dokumentasi, mereka akan mempresentasikan hasil dokumentasi yang mereka kumpulkan ke saya Pak, ataupun ada yang membuat clipping. Dia bisa memotret teman-temannya yang praktek
Selesai itu dia buat dalam laporannya, lalu dia mempresentasikannya, Pak. Itu saya sudah mengapresiasi untuk memberikan dia penilaian keterampilan walaupun hanya lewat presentasi. Ya mungkin itu Pak yang selama ini saya mencoba lakukan. Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Baik, baik, terima kasih ya. Saya berikan apresiasi bahwa penjelasannya ya begitu baik. Namun yang di sini tentang masalah pemberian apresiasi tentang siswa yang sudah mahir pada penilaian pengetahuan, ya kan? Nah, yang saya ingin tanyakan untuk kita semua, juga untuk Pak Pasil, apakah memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang skor penilaian pada proses pembelajaran di spesialisasi ini tentang mahir tingkat mulai mahir dan berkembang mulai berkembang dan mahir. Tidak ada regulasi yang mengatur misalnya mahir itu dia mahir kan mahir ini dia dapat berapa, misalnya mahir berarti dia punya poin misalnya 95 misalnya atau 90, ya kan? Lalu berkembang misalnya 85 sampai berapa begitu. Lalu mulai berkembang kira-kira 75 sampai berapa begitu. Iya kan? Apa memang belum ada regulasi yang mengatur tentang ini, tentang penilaian ini? Apa memang berpulang kepada guru masing-masing? Nah, saya mintakan, menurut saya begini, kalau memang belum ada regulasi berarti dikembalikan kepada guru. Nah, yang saya ingin tekankan ialah bahwa kita ingat bahwa ini pembelajaran ilmiah. Jadi sesuatu yang ilmiah itu diberikan penilaian, itu berdasarkan konsep, ya kan? Berdasarkan aturan yang ada, regulasi yang ada, begitu. Kalau memang, saya juga minta maaf, saya kalau memang untuk penilaian katong kasih kira-kira saja, bisa saja, tapi jangan sampai pada akhirnya siswa dirugikan. Artinya setahu saya itu setiap penilaian dalam proses pembelajaran ini, itu memang didukung oleh regulasi yang mengatur tentang itu menurut pemahaman saya, menurut yang beta tahu begitu Bapak Ibu. Iya. Jadi, maksud saya seperti itu. Kalau memang tidak ada, ya katong kira-kira bagaimana? Kalau ada, kira-kira akan di mana begitu? Baik, Lalu pun bisa. Iya, terima kasih. baik, menanggapi, ya menambahkan saja Pak Anton, hanya kita saling Iya. berbagi dalam proses pembelajaran ini terkait mengenai rentang nilai kan ada terbagi 3, mulai berkembang dan mahir. Memang di dalam proses pembelajaran tiap-tiap sekolah dia punya rentang-rentang nilai itu kan ada yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian kurikulum sebagai penanggung jawab proses di sekolah biasanya dia memberikan solusi kepada guru-guru mata pelajaran untuk memberikan rentang nilai sesuai dengan arahan. Saya kasih contoh mungkin yang 80, 85 ke 90 mungkin baik, kemudian 90 ke atas mungkin amat baik, atau 75 ke 80 itu cukup. Ya tergantung kita memang dalam pemberian penilaian ini terkadang kalau kita memberikan nilai apa adanya Pak Anton, kita yang mungkin lebih ya mau bilang bagaimana dalam proses pemberian nilai mungkin lebih dari guru-guru mata pelajaran lain. Tapi ya tidak mungkinlah kita proses pembelajaran dengan siswa karena saat siswa sudah memakai pakaian olahraga kemudian menendang bola pasti nilai sudah ada. Memang cuma dalam rubrik-rubrik penilaian yang kita buat dalam keterampilan gerak untuk psikomotor itu, terkadang ada yang kita pakai rentang-rentang nilai. Mulai dari posisi contoh macam sepak bola, macam bola voli, mulai dari posisi kaki, posisi tangan, posisi badan. Walaupun sepak bola punya begitu lagi posisi kaki, posisi badan, dan kita punya posisi gerakan tubuh pada saat melakukan tendangan. Ya kita ada yang kita kasih centang, ada juga yang kita kasih nilai. Dari rubrik-rubrik penilaian yang kita kasih itu, baru kita total dia punya jumlah keseluruhan. Kan penjas ini kan ada 3 nilai.
nilai afektif yang dilambangkan dengan huruf A sampai E. Psikomotor itu kita punya keterampilan gerak, dengan afektif itu kita punya nilai pengetahuan, nilai kognitif, nilai pengetahuan, mulai dari kita punya penilaian sumatif, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, tugas, dan lain-lain. Apabila di dalam proses pembelajaran itu siswa ada yang nilai di bawah standar, kita bisa membuatnya dengan remedial pengayaan. Kalaupun remedial bisa dalam bentuk tulisan, pengayaan mungkin kita bisa membawa anak-anak untuk menggunakan tutor sebaya pada saat proses pembelajaran. Jadi semuanya berpulang pada kita guru olahraga, pandai-pandailah membuat skor penilaian supaya semuanya ada nilai. Kalaupun memang kita pasang nilai seperti yang tadi Pak Anton bilang, memang tidak ada aturan yang menegaskan untuk hal-hal tersebut, tapi dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing untuk memberikan rentang-rentang skor penilaian. Begitu kira-kira Pak Anton. Pak, mic-nya belum aktif, Pak. Suara saya kedengar. Baik, terima kasih Pak. Saya punya maksud ya, baik terima kasih Pak sudah menjelaskan panjang lebar ya. Tapi maksud saya itu tentang apakah memang ada aturan kesini, regulasi. Ini kan pembelajaran toh. Ya, Jadi Pak. pasti kan ada aturan yang dia mengatur tentang misalnya ataukah mungkin ini di kurikulum Merdeka jadi memang tidak ada aturan untuk tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nilai kepada siswa. Artinya bahwa untuk siswa dalam proses, misalnya dia mulai berkembang, ya kan? Kira-kira mulai berkembang itu kan nanti pada akhirnya naik kelas ini kan dinilai ini kan semua mahir, iya kan? Pasti kan ada mulai berkembang, ada berkembang dan mahir. Nah itu, jadi apakah memang ada regulasi atau aturan itu yang memang mengatur tentang penilaian ini atau tidak? Nah, yang saya pertanyakan seperti itu. Pikir saya mungkin kurikulum Merdeka lalu memang tidak ada lagi dikembalikan kepada sekolah. Nah, dikembalikan kepada sekolah juga saya berpikir pasti kan ada sekolah-sekolah yang lain yang dia memang dia punya skor pemberian nilai itu misalnya di atas. Kan ini bukan hanya PJOK saja. Iya kan? Tentang seluruh mata pelajaran. Nah, jangan sampai ada sekolah lain yang misalnya di Padong, ada di Ibudong yang pemberian nilainya di atas, lalu katong misalnya sedikit di bawah. Yang saya mintakan ialah, kalau memang betul Pak, kalau memang misalnya yang Pak sampaikan itu saya paham, kalau memang dikembalikan kepada sekolah, ya kan? Nah, itu pun juga harus ada regulasi yang mengatur bahwa untuk penilaian kurikulum Merdeka ini dikembalikan kepada sekolah masing-masing yang mengatur itu. Ya kan Pak Toh? Itu saja yang saya minta. Kalaupun ada, kira-kira akan di Permendikbud nomor berapa? Begitu. Supaya ketemu bisa buka akang, ketemu tahu akang lagi. Nah, supaya ketemu bisa pulang bilang untuk teman-teman, kalau anak dia naik kelas dengan hanya cuma dia mulai berkembang, berarti dia punya skor nilai begini saja dari misalnya dari 75 sampai 80 misalnya. Ataukah Bapak Ibu begini, adik-adik sekalian, ataukah mungkin untuk regulasi baru ini, aturan baru ini, mungkin ada nilai seperti yang 7, 8, 9 atau 80, 90 begitu apa? Ataukah mungkin dia punya nilai mulai berkembang dan sedang berkembang begitu apa? Nah, ini sesuatu yang mesti ketemu tahu akang. Nah, seperti itu. Jadi saya mau mohon kalau memang Pak Pasil tahu, tolong disampaikan untuk kita. Seperti itu. Saya bukan mau mencari celah, saya bukan Bapak Ibu sayang. Tapi yang saya mencermati apa yang tadi Nona Bremer sampaikan itu betul. Saya mengerti, cuma yang saya mempertanyakan yang tadi saja. Ya kan? Betul yang tadi sampaikan oleh asesmen awal dan sebagainya, itu ketemu semua sudah bikin akang. Sebelum ada kurikulum Merdeka ketemu sudah bikin akang. KTSP dulu juga ketemu sudah bikin akang. Nah, cuma yang kita mau tahu itu Bapak Ibu, kira-kira yang tadi Nona sudah jelaskan itu betul. Nah, dia ada punya regulasi yang mengatur tentang penilaian itu kesen. Kan tadi Pak Pasil toh, ketemu semua anak-anak naik kelas ini mungkin satu kelas tuh dong sudah sangat mahir kah itu, bukan. Pastikan mungkin semua ada yang di bawah itu. Kira-kira kalau ketemu bawa dia ke nilai angkanya itu berapa?
begitu. Mulai berkembang, ya kan, sedang berkembang, mulai berkembang dan, sangat mahir kira-kira nilainya seperti apa, di rentang berapa, itu saja. Terima kasih, mohon maaf ya. Baik, ya, terima kasih Pak Anton. Artinya teman-teman mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2021 itu sudah tergambar jelas kan. Permendikbud 2022, Permendikbud nomor 2 kalau tidak salah, yang saya pernah ikut kegiatan itu saat Ibu Lani Laturui datang kasih kegiatan di sekolah itu mengenai standar penilaian itu, kalau tidak salah Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu sudah jelas terkait mengenai standar penilaian. Jadi dipulangkan kepada guru masing-masing terkait mengenai rentang-rentang penilaian. Karena kalau tidak salah itu yang saya ingat waktu beliau datang kasih materi di kita punya sekolah terkait mengenai standar penilaian itu. Permendikbud 21 kalau tidak salah 21 tahun 2022 itu mengenai standar penilaian, Pak. Kakak Fasil mungkin beta tambah Ya, silakan sedikit Ibu. kan. Silakan Ibu. Artinya begini, tadi kalau dari Ibu Nona Bremer terangkan itu, beta dapat mengerti yang dibilang baru berkembang nih, bukan artinya tadi Pak Anton ada bilang katong pun jenjang sekolah masing-masing ini tidak sama toh. Pak Anton toh ada yang SD, SMP, SMA. Nah, mengenai penilaian, jadi beta tangkap Nona bilang mulai berkembang tuh artinya katakanlah dia belum tahu sama sekali, lalu dia langsung diajar terus dia tahu. Artinya begini, katong kategorikan anak itu ada yang sedikit bisa, ada yang mahir. Nah, yang sedikit bisa ini yang tadi Nona bilang berkembang itu artinya bukan dia tidak tahu tendang, tapi dia tahu tendang. Nah, mengenai skor nilai ini kalau kita lihat di KTSP itu ada penilaian awal, penilaian proses, dan penilaian akhir. Nah, itu ada kalau di SMA itu ada 1, 2, 3 sampai 4. Habis itu tuh 1, 2, 3 sampai 4. Kalau 4 itu sudah tinggi, jadi kalau umpama 3 bagian itu dia dapat 4, nah tambah 3 itu dibagi 3, begitu jadi. Atau 4 bagian penilaian. Jadi menurut beta penilaian ini Pak Anton tidak katong berdebat di sini. Kan itu menurut yang tadi Fasil bilang betul. Ibu Lani pernah datang juga menerangkan itu. Dan kita dalam pengamatan anak di lapangan, kita beta selalu maksudnya beta tuh kasih skor nilai dari 60 sampai 75, habis itu dari 7 begitu rentang nilai itu. Dan beta akan cross check setiap anak yang beta tempatkan per kelompok. Jadi Nona Bremer bilang kelompok itu juga beta taruh di kelompok. Nah, dari situlah beta mengamati dan memberikan nilai sesuai dengan perlakuan mereka. Nah, perlakuan mereka itu kita bawa pasang di skor nilai yang katong sudah bikin tuh yang sudah dapat itu. Tapi kalau di Pak Anton dong yang SMP itu beta tidak tahu penilaian di SMP, nanti tanya Ibu Merpati. Tapi dalam hal ini untuk penilaian jangan kita berdebat dengan penilaian. Kita melihat, mengamati dengan jelas dan memasang anak-anak itu pada nilai yang sudah disediakan dari kurikulum atau penilaian per sekolah itu berbeda. Jadi mungkin saya punya penilaian di sekolah begini, di penilaian Kapasil pun sekolah begini, di Pak Anton begini, saya tidak tahu. Masing-masing itu dia memiliki penilaian berdasarkan yang dikeluarkan. Jadi kita pasang anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita amati saja. Jadi Pak Anton, mohon jangan kita mau tanya dia punya ini, kita amati saja bagaimananya anak itu dan kita pasang. Kan itu ada rentang nilai toh.
Beta harus yang tahu di sekolah lain, tapi di kita tuh ada rentang nilai. Dan rentang nilai itu yang kita pakai. Baik proses tiap hari kita pakai, dan nanti pada akhir di penilaian akhir baru dapatilah nilai anak itu. Kalau ada yang masih belum sesuai dengan penilaian, kita berikan remedial atau disuruh perlakuan ulang di lapangan. Seperti itu beta kira beta penjelasan kurang lebih nanti fasilitator yang menambahkan. Sekian. Baik, terima kasih Ibu Popi. Artinya teman-teman memang yang Pak Anton bilang betul, memang tidak ada, memang cuma dari kementerian memang dia turunkan Permendikbud, tapi semuanya berpulang ke sekolah masing-masing, dan kita guru pada saat melakukan penilaian, pada saat proses pembelajaran di lapangan, ada rentang-rentang nilai yang kita tulis posisi kaki, posisi tangan, posisi badan. Jadi kalau hal-hal tersebut yang siswa buat menurut pengamatan kita, ya kita kasih nilai dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya berpulang pada kita guru PJK pada saat memberikan penilaian di lapangan berdasarkan hati dan nurani kita. Walaupun Yang kita penting memakai, jangan mematikan anak. Yang penting iya, jangan yang penting mematikan itu. anak. Yang penting adalah karena dia sudah datang yang pakaian olahraga, berarti sudah nilai. Walaupun dia tidak aktif lah. Baik, Pak Pansil. Teman-teman, beta tidak berdebat, Ibu Riri dan teman-teman semua. Kasihan ya, beta sih berdebat. Ibu dong salah tanggap apa yang beta maksud. Beta juga menyesal. Beta cuma tanya, beta cuma tanya saja. Ibu dong apakah ya berbeda loh. Apa ada atau tidak? Yang tadi bilang tadi bahwa mulai berkembang dan sedang berkembang dan tidak mahir itu. Untuk katong semua melakukan pilihan, katong semua bikin akang. Ya mereka cuma tanya itu saja. Ketika dikompres masuk kepada nilai angka-angka itu, sebentar kan nanti dirapor toh. Apa itu kira-kira ada regulasi yang mengatur ke saya? Nah, tadi Papa sih bilang sih ada. Dia sudah tahu, memang kita sudah anggap memang sih ada. Kalau sih ada ya sudah. Katong tetap mengacu pada penilaian Permendikbud nomor 21. Itu saja. Kita saya minta Bapak Ibu jelaskan sih. Itu saja toh. Begitu. Oke, Pak Anton, terima kasih. Heran juga Oke, teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi sebelum kita lanjut? Nanti bertanya satu hal lalu Bapak Ibu bisa zoom sampai sore. Bertanya Oh, ketemu di ibadah. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu Bremer keluar dari slide, kita mau presentasi. Baik, terima kasih Ibu Oke, Ibu Maria, Ibu Bremer dulu. Terima kasih. Terima kasih Nona, baik. Ibu Maria, silakan. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terkait memang beta mohon maaf tadi hadir juga sedikit terlambat, tidak dapat paparan materi dari teman kita Kak Sentia, tapi beta sedikit menangkap dari perdebatan tadi terkait dengan standar penilaian yang diberikan untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau yang pengalaman beta di sekolah SD, proses penilaian yang beta pakai itu hampir sama dengan Sentia dan juga beta punya ibu guru tadi, Bu Riri. Biasanya sistem penilaian yang beta pakai itu, kadang beta pakai 3, itu misalnya dalam penilaian pembelajaran sepak bola. Di situ beta biasanya pakai 3 item. Misalnya menendang menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan punggung kaki. Rentang nilai yang beta biasa ambil itu dari 0 sampai 30 untuk kaki bagian dalam, 0 sampai 30 untuk kaki bagian luar, dan punggung kaki agak sulit, jadi biasanya beta pakai 0 sampai 40. Lalu hasilnya kan nanti 100. Tapi yang tadi untuk pembelajaran diferensiasi, kebetulan dalam beta punya proses pembelajaran untuk PPG, ada tentang berdiferensiasi juga, dan beta punya penulisan juga tentang hal itu. Lalu beta juga
sedikit nyontek-nyontek dari teman-teman yang sudah politing 1 dan 2 punya penulisan-penulisan itu. Untuk penilaian berdiferensiasi ini ada sedikit penjelasan-penjelasan terkait dengan dia punya poin-poin atau standar penilaian yang awal berkembang, layak, cukup, dan mahir. Nah, yang tadi Bapak Anton tanyakan, mahir itu poinnya berapa sampai berapa, cakap berapa sampai berapa. Kebetulan beta sedikit nyontek dari ini karena memang beta punya penulisan, beta juga lihat-lihat teman-teman punya yang sudah. Ada yang menjelaskan tentang keterangan interval skor dari penilaian berdiferensiasi nih. Kalau mahir dari standar 85 sampai 100, sedangkan cakap 75 sampai 84, layak 65 sampai 74, terus berkembang 50 sampai 64, dan yang terakhir awal berkembang atau yang disebut biasanya di SD itu pemula, itu nilainya 55. Ya, itu Pak yang beta bisa menjelaskan karena beta juga sementara masih dalam proses pembelajaran untuk berdiferensiasi ini, dan beta juga ada mau mengangkat itu untuk jadi tujuan. Baik, Luna. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Itu saja. Saya tidak butuh itu jelaskan untuk Lah itu saya. Bapak sudah tahu, kenapa tanya Bukan. lagi? Saya bersyukur tadi, berarti itu ada regulasi yang mengatur itu, Ibu Riri. Oh, sama sekalian. Berarti ketong cek kembali, ini tugas ketong semua ini pembelajaran kan, Bapak Ibu. Saya takutnya sampai pembelajaran 3 bulan tidak menghasil apa-apa. Ketong tinggal kewel yang ketong sertifikat saja. Nah, ini saya ngomong ini keras. Terima kasih Ibu. Berarti itu ada regulasi yang mengatur itu, Bapak Ibu sekalian. Saya maksud seperti ini. Terima kasih Ibu. Saya banyak terima kasih. Sebab ini kan masih ngawur di akan kota ini. Orang bicara tentang dipresiasi, lalu bilang yo Babylon sukses kan. Tapi ingat, regulasi yang mengatur penilaian itu kan siapa tahu di mana. Nah, penjelasan seperti tadi Ibu tadi saya bersyukur Ibu. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya juga mau menggali ini karena saya juga belum tahu. Nah, terima kasih Ibu ya. Saya sekali lagi terima kasih sekali lagi bahwa dalam proses ini ada pengetahuan tambah oleh salah satu rekan kita. Sementara mengikuti ini pun juga dalam proses pembelajaran dipresiasi. Terima kasih Ibu. Jadi kalau memang ada kekurangan kita dalam proses ini, Ibu tolong sampaikan untuk kita. Ibu Merpati kan tak tahu. Ini sangat penting. Baik, terima kasih. Maksudnya tolong bilang berdiferensiasi itu bilang apa jelas. Ya, beta kan ucap bagus. Artinya itu kan kebutuhan khusus begitu dalam berbicara. Asal jangan beka saja. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut dengan kita punya proses pembelajaran merefleksikan refleksi. Baik Bapak dan Ibu, hari ini terkait mengenai refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Kesepakatan bersama. Tujuan kita di hari ini secara luas itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesional sebagai guru PJOK hari-hari. Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran kita di hari ini adalah setelah menyaksikan mode refleksi untuk paradigma perubahan
guru PJOK diharapkan mampu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang dilakukan selama ini. Baik Bapak dan Ibu, agenda kita 2, analisis tulisan refleksi dan berbagai hasil analisis. Lanjut Bapak Ibu, analisis tulisan refleksi. Baik Bapak Ibu, di layar kita ada beberapa pertanyaan yang terkait mengenai analisis refleksi seperti yang tadi di slide yang pertama nih. Analisis tulisan refleksi. Ada 6 soal yang Bapak Ibu akan kerjakan terkait mengenai merefleksikan refleksi. Bapak Ibu merefleksikan refleksi terkhusus mengenai pada saat Bapak Ibu menganalisis. Saat melakukan refleksi. Di sini ada 6 pertanyaan yang memandu Bapak Ibu sekalian bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3 yang sekarang. Kapan bisa saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya memulai menuliskan refleksi di dalam proses pembelajaran? Ada yang pertanyaan yang ketiga, hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan pada saat Bapak Ibu menulis refleksi, tantangan-tantangan apa yang ada? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi setiap seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu membuat sebuah rubrik melakukan penilaian refleksi. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi yang lebih baik, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan tajam dan mendalam ke diri saya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang relatif, siapa yang bisa membantu saya? Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik yang akan memandu kita berdiskusi di saat ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke Google Jamboard untuk kita kerjakan 6 soal yang tadi. Jadi Bapak Ibu ini tolong foto soal atau screenshot silakan. Apabila nanti Bapak Ibu berhalangan atau berkendala di Google Jamboard boleh di kolom chat. Sah, saya apa-apa. Kemarin sudah saat kita pertemuan dengan BGP kita sudah usulkan. Boleh digunakan kolom chat atau menggunakan Google Jamboard. Tapi yang mau Google Jamboard silakan, yang kolom chat silakan. Baik Bapak Ibu silakan foto soal atau screenshot silakan. Ayo coba kasih besar tulisan sedikit. Sebentar Ibu kita. Sudah Ibu? Bisakah? Jadi pada prinsipnya tugas ini dia apa yang Bapak Ibu rasakan saat proses pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3 yang sekarang. Kendala-kendala apa yang Bapak Ibu hadapi, tantangan-tantangan saat menuliskan refleksi, bagaimana perasaan saat menulis refleksi. Pak, ini kita, halo Pak. Silakan. Artinya Pak, kita mau kerja sekarang nih Pak? Iya Pak, di dalam kolom chat atau di Google Jamboard Pak, nanti saya kirim link di kolom chat Pak. Kalaupun Pak berhalangan dengan Google Jamboard sticky note, boleh di kolom chat. Iya. Kirim. Oke Bapak Ibu, saya mau keluar. Kolom chat saya. Iya Pak, nanti saya kirim. Kolom chat saya Pak, kolom chat. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ibu Bremer kita tawa. Aman Pak, aman.
Beta tahu lah Ibu Rini itu pakar IT jadi. Ibu Lila, Ibu Merpati itu super itu. Ibu Merpati kerja beta mulai juga apa? Di Google Jambor kayak itu. Bapak Basile, lalu ini ketung habis tadi sepakat jam 4.20 tuh. Astaga. Kakak Fasil, suara tidak terdengar.
Kakak Fasil, ketemu waktu isi jawaban nih 10 menit saja toh, soalnya yang lain ada mau ibu ada lah ini.
Ibu-ibu dan Pak Guru sudah selesai pengisian jawabannya ya Kak? Soalnya kalau sudah selesai lalu Katom bisa ada dalam sesi penutupan. Iya Bapak Ibu, berhubung Kakak Fasil punya mikrofon ada sedikit gangguan, jadi mau dicek saja dulu untuk yang sudah mengirimkan jawaban. Ibu Maria sudahkah? Belum, masih kerja. Oke. Bapak Anton? Oke. Ibu Riri? Saya kurang satu nomor, Ibu. Oke, siapa? Kurang satu lagi. Oke, baik Nona. Ibu Ruth. Siap, Ibu. Ya, oke. Ibu Syane. Ibu Lawrence. Oh, tidak ada respon. Ibu Dona. Pak Martin. Pak Frenti. Ibu Merpati sudahkah? Oh, Ibu Merpati kelihatannya sudah nih Kakak Fasil. Oke, Ibu-ibu dan Pak, ini sementara Kakak Fasil tidak bisa akses mikrofonnya, jadi diminta bantuan untuk mengecek semuanya. Kalau memang sudah selesai mengirimkan jawaban, tolong bersuara supaya, karena kalau dihentikan berarti semua aksesnya tertutup begitu, Bapak Ibu. Terima kasih.
Ibu Riri siap kah? Ibu, saya punya sudah selesai, Ibu. Ibu Bremen Oke, sudah, Ibu. baik Bapak Anton, siap. Ya, siap, Ibu. Nona, mama pun siap. Nah, Siap, Ibu. dangke lain Mama. Hai, Mama saja. Jelas. Iya, Bapak dan jelas. Ibu Merpati mulai jelas, Ibu Merpati. Mana antua sing ada? Untar ada bakal beta sama khusus. Alay. Bapak dan Ibu, maaf Iya, Pak. saya pakai akun yang satunya lagi. Akun liar tuh kapan? Bapak dan Ibu, maaf. Di yang rekaman ini kalau saya memuat ulang maka semuanya berakhir. Makanya saya tadi minta bantu Tia untuk pandu untuk tanya sudah selesai atau belum. Ingatan yang ibadah unita pakatun di tanpa Zoom. Kalau kok siapa yang mau pimpin juga Bapak Antum bawa firman juga. Eh, yang pimpin juga Ibu. Ibu Riri itu kan majelis bertugas. Siapa yang menjadi majelis juga maju. Nah ini fasilitator ketawa-ketawa nih kan terakhir katun pergi ibadah deh pendeta bilang pulang. Bapak Ibu, artinya kalau mau selesai lah saya tutup, cuma kalau tutup maka kiriman jawaban itu tidak terekam. Karena ada yang belum selesai. Tanya Nona BI dong tuh. Ih, pala, katanya sudah kirim tuh. Iya, pas sudah kirim tapi ada yang belum selesai. Tapi kalau saya tutup atau hentikan rekaman lalu kita tutup kita punya pertemuan, maka teman-teman yang belum kirim tidak ada nilai. Kerja bayu. Bapak Ibu, siapa lagi yang belum selesai? Lagi 2 menit lah lonceng. Ayo, Ibuku sapi. Oh, wah, Bapak Anton, buatan jadi bukan. yang Ya, tadi Ibu Maria bilang itu, ya kalau di muatan PPG itu memang ada. Tapi ya. kalau menurut yang Bapak Anton bilang yang berdasarkan keputusan Permendikbud ini yang masih juga jadi tanda tanya tuh Bapak karena
Kalau yang di PPG ini kan instrumen-instrumen referensi saja Bapak, tapi untuk akuratnya nih yang katanya juga belum dapat yang saya Pak. Iya, baik. Mengapa Nona mendengar Nona mau Bapak tanya begitu? Karena bukan Bapak tanya Bapak mau cari tahu Nona dong, Sing. Bapak ingin tahu karena pengawas ini, Bapak tahu tipu pengawas tuh. toh? Pengawas. Beta cuma bilang pengawas bisa Nona mengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Nona bisa mengerti toh? Biasa Bapak tipu deh randa-randa. Pengawas ini Nona, sadis. Jadi begitu. Oke, titemumu begitu apa? Itu tuh. Saya tahu, saya bilang kali, saya bilang. Ini suhu politik panas, beta takut pindah di EMA. Beta takut pindah di EMA, ya beta paling takut sekali. Beta waktu itu selonggar, toh. Ya beta takut pindah ke EMA. Jadi oke Nona itu supaya Bapak juga paham itu Nona toh. Bapak sih yang bukan mau mencari tahu, saya yang kasihan. Cia Bapak. Bapak Ibu, daripada akhir sesi ini kita memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dalam hubungan dengan keberpihakan murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Iya. Izin Kakak Fasil, kalau boleh jangan lupa kirim materi PowerPoint Iya, nanti satu kali. yang kemarin dan hari ini. Iya, tolong jawab beta. Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian, karena teman-teman nanti disiapkan nanti mungkin jadi fasilitator kecamatan di kota. Kalau dimintakan oleh dinas, maka materi-materi yang saya kasih nanti di modul 1.1 hingga hari ini 1.3 nanti saya kirim. Lalu Bapak Ibu sekalian nanti mengambil materi-materi sebagian itu ada di dalam LMS. Tinggal download. Bapak Ibu buka download, buka LMS, itu materi-materi semuanya ada di situ. Iya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa dampingi untuk guru-guru SMP dan guru-guru SD yang paling banyak di dalam Kota Ambon ini. Per kecamatan atau per gugus, per KKG, kecamatan. Pak Anton beta saya ingin. Silakan Ibu Merpati, gas. Jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya, tetap Bapak Ibu mungkin kalau dia akan dipakai. Fasilitator kecamatan mungkin untuk guru-guru PJOK SD yang begitu banyak atau SMP. Bapak Ibu nanti ambil materi-materinya di dalam LMS. Sekalian juga nanti saya kirim materi juga nanti di WA Group. Oke Bapak dan Ibu, kita akan jumpa tanggal 7 Oktober. Pukul 15 WIB modul 1.4.C.3.B, kuatkan pemahaman. Itu materi tentang isu-isu PJOK, isu-isu pembelajaran dalam PJOK. Bapak Ibu tolong jaga perhatikan buka-buka modul lalu kirim tugas. Karena kita punya reka penilaian akan dimasukkan sebelum kita tatap muka tanggal 27 Oktober. Teman-teman, segala sesuatu akan difasilitasi oleh BGP terkait mengenai kita punya tatap muka nanti. Kakak Fasil izin bertanya sebelum tutup. Ini ada yang modulnya itu ada yang tentang tes awal. Kira-kira ada nanti belum nanti. Iya, maksudnya gambarannya ini tes awalnya nih seperti bagaimana begitu Kakak Fasil? Seperti kita mengisi Google apa tuh yang seperti yang awalnya kemarin mengisi untuk ke pengisian fakta integritas dan surat izin tuh. Google Form. Jadi dia ada pakai PG. Oke. Jadi dia ada waktu. Kalau waktu selesai maka selesai, tidak bisa lanjut. Jadi nanti dia ada tes awal nanti sebelum kita tetap muka. Makanya nilai-nilai akan direkap. Tolong teman-teman kirim tugas.
Teman-teman semuanya sudahkah? Pasti kita mau tutup. Ibu Merpati sudah? Lanjut saja Pak Bos. Ibu Merpati, Pak Anton sudah. Ibu Dona? Frenti? Lauren? Ibu Lauren sudahkah? Ibu Maria? Martin Huliselan? Hari ini yang tidak ada itu Sakarias Manuputi. Ibu Siani sudah? Sudah Kak Fasil. Ibu Ruth sudah? Sudah Kak Fasil. Baik Bapak dan Ibu, kita punya materi selesai di hari ini terkait mengenai kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi dalam proses pembelajaran. Kiranya hal-hal yang terkait mengenai refleksikan pada saat proses pembelajaran, teman-teman bisa melakukannya dalam proses pembelajaran supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Modul-modul terkait mengenai tugas-tugas yang di dalam LMS yang belum, tetap saya update terus supaya bisa kumpul tugas. Sedangkan ada beberapa teman yang tidak hadir lagi, itu saya sudah masukkan nama ke BGP untuk tindak lanjuti ke dinas kabupaten kota masing-masing dan provinsi. Karena SMA dan SMK di bawah naungan provinsi, maka dari BGP akan langsung menghadap Ibu Singaji sebagai kepala dinas, sedangkan kabupaten kota SD dan SMP itu akan menghadap mereka punya kepala-kepala dinas masing-masing kabupaten kota terkait mengenai teguran-teguran kepada pihak yang bersangkutan. Teman-teman sekalian, kegiatan PKG ini dia bukan kegiatan biasa-biasa untuk teman-teman anggap remeh, karena dia pengembangan kompetensi mata pelajaran. Dengan demikian, negara sudah keluarkan uang untuk kita mengikuti kegiatan ini karena mereka kita kegiatan ini tanpa biaya sepun. Karena kalau seperti PPG prajabatan itu kita bayar. Jadi kita yang sementara ikut PKG ini bersubsidi, dengan demikian kita segala sesuatu kita sudah dipatok untuk mengikuti kegiatan selama beberapa bulan ke depan untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai karena tatap muka nanti 1 minggu. Yang itu kami tahu nanti sementara BGP koordinasi tempat untuk kita melakukan proses tatap muka nanti. Ini tidak tahu nanti berlangsung di sekolah atau di balai diklat. Segala perlengkapan teman-teman nanti akan teman-teman siapkan sebelum pada saat kita tatap muka. Lalu yang berikut sebelum tatap muka itu nanti ada ujian tes awal. Memulai dari materi 1.1 hingga 1.6. Tolong tugas-tugas Bapak Ibu supaya selesaikan lalu mau direkap supaya mau dimasukkan ke bagian admin LMS. Baik Bapak dan Ibu, kita akan menutup kita punya perjumpaan di saat ini. Kepada Ibu Ruth dipersilakan berdoa. Ya. Thank you Kak Fasil atas materi dan kegiatan ketong di saat ini. Sebelum ketong menutup ketong kegiatan dan ketong keluar dari Zoom ini, mari ketong semua satu dalam doa. Mari ketong berdoa. Kembali lagi kami terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami telah mengikuti pembelajaran Tetap Maya di saat ini dengan baik. Biarlah ilmu kami dapatkan, kami dapat mengapresiasi itu dalam kehidupan kami lewat
kegiatan kami dalam pembelajaran nanti Bapak. Semua yang kami harapkan, yang kami minta, Tuhan tolong jaga lindungi kami, berikanlah kesehatan bagi kami Tuhan, dan kami akan bertemu lagi di tanggal 7 dengan segala baik. Berkatilah kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, rumah tangga kami hari ini, esok sekal, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, salam Terima hormat kasih. untuk suami, salam hormat untuk istri, orang tua saudara di Ibu rumah. Pak Selamat Jawani, sore Bu menjelang malam. Glemes. Shalom. Terima kasih. Sore semua. Pak. Sore Kasih Bapak buat Anton, Ibu Ruth, Terima kasih Nona. Selamat sore. Ibu Rizky. Ibu Syane, Ibu Merpati, Ibu Lauren, Pak Martin, Khusus nah, ya, Ibu Riris Pi pada, Ibu Riris Pi pada unit. Iya Bapak. Ya, Dadah Kakak Diana. semua.